Eksistensi dan juga peran Tim Asesmen Terpadu atau TAT dipandang sangat penting. Tim Asesmen Terpadu atau TAT mempunyai tugas untuk melakukan asesmen, analisa medis, psikososial, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Tim Asesmen Terpadu atau TAT mempunyai kewenangan untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap sebagai korban penyalahguna, pecandu, atau peredar. Hal-hal yang melatar belakangi tim asesmen terpadu. Narkotika merupakan kejahatan luar biasa, di mana jumlah penggunanya sudah mencapai 4 juta jiwa dan jumlah korban setara dengan 33 orang per hari. Di mana pula, penegakan hukum yang cenderung memenjarakan pengguna, serta over capacity jumlah napi di lapas dikarenakan 60-70% penghuni adalah pengguna narkotika. Tingginya penawaran pada bandar atau pengedar narkotika berbanding lurus dengan tingginya permintaan yang muncul dari masyarakat. Dan rehabilitasi merupakan salah satu upaya untuk dapat memutus rantai permintaan tersebut. Dasar hukum tim asesmen terpadu tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 54 yang berbunyi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehab medis dan rehab sosial. Pasal 55 yang berbunyi wajib lapor bagi pecandu narkotika dan orang tua pecandu narkotika jika yang bersangkutan belum cukup umur. Pasal 127 yang berbunyi dapat dijadikan pedoman oleh hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Dan pasal 103, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat 1. Memutuskan untuk merehabilitasi jika terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Yang kedua, menetapkan untuk rehabilitasi jika tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Peraturan bersama nomor 1/3/2014/PNN tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, serta Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang cara penanganan tersangka dan atau terdakwa narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 pada Bab 4 Angka 3 huruf B berdasarkan BAP laboratorium dan surat hasil asesmen terpadu menyatakan sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, jaksa memberi petunjuk kepada penyidik untuk menerapkan pasal 127 terhadap tersangka tersebut. Pada bab 5 angka 4 huruf A, lembaga rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial dapat dilakukan jika positif menggunakan narkotika sesuai BAP hasil laboratorium, ada rekomendasi dari TAT, tidak berperan sebagai pengedar, bandar, kurir, atau produsen, bukan merupakan residivis kasus narkotika, dan pada saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu, yaitu untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal, menurunkan jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, menjadi pedoman teknis penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, serta terlaksanakannya proses rehabilitasi dalam setiap proses peradilan hingga pemidanaan secara sinergis dan terpadu. Tugas dari tim medis ialah wawancara tentang riwayat kesehatan, penggunaan narkotika, dan pengobatan perawatan psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial tersangka, observasi perilaku dan memeriksa fisik serta psikis tersangka, menentukan tingkat ketergantungan penggunaan narkotika, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi yang sesuai dengan tersangka. Tugas dari tim hukum ialah pencocokan identitas tersangka seperti foto, sidik jari, ciri fisik, dan nama atau alias dengan data jaringan narkotika di database BNN dan Polri.
menganalisis data intelijen dan riwayat keterlibatan pada tindak kriminal, menelaah pasal yang diterapkan pada tersangka, dan menganalisis peran tersangka, korban, penyalahguna, pecandu atau pecandu yang merangkap pengedar atau pengedar. Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 4 tahun 2010 mengelompokkan batasan berat dari barang bukti yang ditemukan pada saat tertangkap tangan. Contohnya adalah kelompok metamfetamin atau sabu, kelompok MDMA atau ekstasi, kelompok heroin, kelompok kokain, kelompok ganja, daun koka atau meskalin. Standar operasional prosedur asesmen hukum terpadu oleh tim asesmen terpadu. Langkah-langkah pelaksanaannya ialah yang pertama, penyidik Polri atau BNN mengajukan surat permohonan TAT ke Sekretariat TAT. Yang kedua, setelah surat didisposisi, kemudian Sekretariat TAT menentukan jadwal pelaksanaan TAT. Yang ketiga, penyidik Polri atau BNN membawa tersangka ke Sekretariat TAT untuk melaksanakan asesmen hukum terpadu. Yang keempat, surat permohonan dari penyidik atau JPU atau hakim untuk dilakukan asesmen terpadu ditujukan kepada Kepala Satker. Penerbitan surat hasil selanjutnya adalah fotokopi laporan penangkapan dan perpanjangan penangkapan. Fotokopi surat penahanan jika sudah ditahan, kemudian surat keterangan dari tempat rehab jika pernah atau sedang dalam proses rehab, SKHPN dari lab BNN atau Polri atau RSUD setempat, berita acara pemeriksaan, pas foto warna ukuran 4x6 2 lembar, fotokopi lembar sidik jari, fotokopi lembar P18 atau P19 dari jaksa, jika jaksa yang memberi petunjuk dilakukan asesmen, dan surat permohonan dari klien atau wali atau kuasa hukum yang ditujukan kepada penyidik atau JPU atau hakim untuk dilakukan asesmen. Fotokopi surat izin beracara jika merupakan kuasa hukum atau pengacara tersangka dan surat kuasa dari keluarga tersangka. Kemudian fotokopi KTP atau SIM atau akte kelahiran atau ijazah atau identitas lain dari tersangka dan pemohon atau kuasa hukum. Kemudian fotokopi kartu keluarga pemohon dan tersangka, fotokopi kartu BPJS atau akses atau KIS atau Jamkesmas atau Jamkesda atau kartu kesehatan lainnya. Kemudian fotokopi surat nikah jika pemohon adalah suami atau istri tersangka. Dan yang terakhir, penyidik atau JPU wajib menandatangani surat pernyataan bahwa pelaksanaan asesmen terpadu atau rehabilitasi tidak dipungut biaya, siap melampirkan hasil asesmen dalam BAP dan siap menjamin keamanan tersangka selama pelaksanaan asesmen dan selama ditempatkan di tempat rehab. Hasil TAT 1. Penempatan langsung di tempat rehabilitasi tanpa barang bukti. 2. Putusan vonis penjara. 3. Putusan vonis rehabilitasi. Kewenangan TAT. Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran tersangka sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau pengedar narkotika, menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika tertangkap, merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Sekian fungsi dari tim asesmen terpadu atau TAT dalam memberikan rekomendasi proses rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika.